Tapi pertanyaannya adalah, apa yang Anda tanyakan sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Dan pertanyaan itu dibawa oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan langsung turun ayat di situ. Sangat adil Allah. Ada di mana ayatnya? Di Quran surah ke-25 ayat 23. Saya, kalau urusan terkait dengan akidah, saya akan tegas. Zero tolerance. Tapi kalau terkait dengan urusan-urusan hukum, sepanjang ada dalil menyampaikan demikian, maka saya akan buka sejelas-jelasnya. Tapi juga jangan dipermudah. Ingat baik-baik. Lihat baik-baik ayatnya, Quran surah ke-25 ayat 23. Ini terakhir yang kita bahas. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Sayyidah Aisyah bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, si fulan itu orangnya dermawan sekali. Nyumbang sana, nyumbang sini, makan ke orang Islam juga ngasih dan sebagainya. Bagaimana statusnya di akhirat? Masuk surga enggak?" Apa jawabannya? Nabi terdiam, turun ayat sebagai bimbingan. Ini menandakan bahwa selevel Nabi saja menunggu keterangan untuk menjawab. Baik, setelah turun, apa jawabannya? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Jika ada non-muslim berbuat baik dalam urusan dunia, maka kami akan balas semua kebaikan itu dalam kehidupan dunianya. Adil kan? Anda bekerja untuk urusan dunia. Anda beramal untuk urusan dunia. Kata Allah, maka saya kan harus adil. Saya balas dengan semua kenyamanan dunia sesuai dengan kadar kebaikannya. Dia disanjung orang, diapresiasi, bertambah, lancar pekerjaannya, itu dunia. Jadi kalau ada orang berbuat baik dengan orientasi dunia, bukan akhiratnya, maka orang itu, kata Allah, saya akan balas dengan semua kenikmatan di dunia secara cepat. Wa qadimna, kami segerakan. Adil sekali. Allah tidak menunda. Anda berbuat baik untuk dunia, saya jawab, kata Allah. Tapi di akhirat, faja'alnahu haba'an manthura. Semua itu tidak ada nilainya seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena Allah mesti adil. Akhirat itu beda bekalnya dengan dunia. Bekal akhirat itu dasar utamanya iman. Ini poinnya. Dan bekalnya bukan dunia. Makanya ketika Anda meninggal, saya meninggal, kita meninggal, tidak peduli statusnya siapa, maka dia akan meninggalkan dunia. Disebut telah meninggal dunia. Kenapa disebut meninggal dunia? Bukan cuma orangnya meninggalkan dunia, semua bekal dunianya pun tidak akan dibawa ke bekal akhiratnya. Semua bekal dunianya tidak akan dibawa ke alam akhiratnya. Jangankan akhirat, ke kuburan aja nggak dibawa. Jadi di kuburannya nggak ada nilai manfaatnya. Saya belum pernah lihat misalnya ada orang saat akan meninggal misalnya, tolong kuburkan sekalian dengan mobil saya yang Ferrari. Ini yang Lamborghini, ini yang ini yang itu, ini yang Alphard. Nggak ada. Mama, kalau papa meninggal, tolong nanti ini handphone terbaik papa, Note 9. Tolong sertakan ya, berisi catatan-catatan kita saat kita kalau mama kangen, di sekolah aja. Muncul bernafas dalam kubur. Mana bisa? Bisa. Handphone tidak, rumah tidak, kendaraan tidak. Itu kan dunia. Maka akhirat aja nggak dibawa gitu. Apa? Alam kubur aja nggak dibawa, apalagi akhirat. Kenapa? Karena bekalnya dunia. Jika Anda ingin sampai bekal itu ke akhirat, maka bagaimana mengerjakan itu semua? Dasarnya iman. Ini poinnya. Misal, jangankan urusan ngasih ya, saya mau minum aja. Ketika saya mau minum, kemudian saya akan minum, minuman itu akan jadi bekal akhirat. Ketika saya niatkan karena Allah, minum dengan iman. Begitu saya mau minum, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau singkat Bismillah, maka saya minum. Kalimat Bismillah itu yang merubah perbuatan minum menjadi ibadah. Ya, si minumnya menghilangkan haus. Jadi kalau orang nggak baca Bismillah pun hausnya hilang. Cuman sekedar menghilangkan haus, ke akhirat gak dibawa. Tapi saya saat ucapkan dengan iman saya Bismillahirrahmanirrahim, maka dituliskan pahala 10 kebaikan. Itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan kebaikan yang bernilai akhirat, dia mendapatkan bagiannya. Maka ketika saya ucapkan bismillah dengan iman saya, maka berubah pekerjaan tadi disebut pindah, bertransformasi dari amal menjadi amal saleh. Dari amal, kalau amal ini masih standar. Semua perbuatan yang baik bisa disebut amal. Rutinitas. Tapi kalau saya kerjakan karena iman, berubah jadi amal saleh. Nah, syarat masuk surga, kalimat surga pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, itu ada di Al-Baqarah ayat ke-25. Syaratnya, iman yang bersanding dengan amal saleh. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.
Jadi kalau ada teman Anda yang baik, tadi disebutkan dan sebagainya, kalau masih hidup, doakan supaya dia mendapat hidayah. Itu pemberian terindah yang bisa kita lakukan. Jangan difonisi. Cuman dunia, di akhirat sengsara kamu. Tidak. Kita doakan dari jauh, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Ya Allah, saya tidak ingin berpisah dengan dia. Ya Allah, jadikan manfaat dalam kehidupannya. Tapi, kalau dia, teman-teman sekalian, gagal di sini, maka Allah dengan segala keadilannya, dunia dibalas, di akhiratnya, semua kebaikan itu menjadi debu yang berterbangan. Lihat dahsyatnya. Kenapa debunya terbang? Kalau debunya mengumpul, maka dia punya massa. Dia punya berat. Ditimbang, dan Allah harus adil. Tapi kalau terbang, dia hanya akan menatap, nggak ada nilainya. Saya tanya pada Anda, kalau Anda ikut ujian, nilai yang dicapai harus sempurna, 5. Syarat kelulusan. Anda hanya lulus 4, gagal 1. Apakah lulus ujiannya? Bisa masuk kampus? Tidak. Dia lulus ujian yang lain, memberi, derma, tawadu, macam-macam. Cuman gagal 1 ujian, iman. Dan dia diberi kesempatan untuk lulus, tapi dia memilih untuk tidak lulus. Dia diberi kesempatan untuk beriman, tapi memilih untuk mempertahankan apa yang ia yakini. Maka Allah pun memberikan apa yang ia telah siapkan. Sangat adil. Cukup ya? Baik.